PJ Gubernur Ripka Haluk singgahi pura dan sekolah Yayasan Hindu. Pemirsa, pejabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk saat melaksanakan kunjungan di wilayah distrik Nabire Barat Sabtu 21 Oktober 2023 mendatangi salah satu pura yang sedang dibangun di wilayah SP1. Selain itu, pejabat Gubernur Ripka dan rombongan juga berkesempatan mengunjungi salah satu sekolah Yayasan Hindu yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pembangunan pura. Dalam kunjungannya, PJ Gubernur Ripka mengapresiasi pembangunan pura yang sedang dilakukan. Rombongan berjalan melintasi sambil melihat proses pembangunan pura sambil bercerita soal pembangunan pura. Ternyata pura tersebut dalam proses pembangunan sedikit terlambat akibat bahan yang akan dipakai untuk pembangunan pura didatangkan dari luar Papua atau Bali. Selain itu, pura tersebut juga dibangun oleh tenaga tukang dari Bali karena banyak ukiran-ukiran batu yang memang harus dilakukan oleh tukang spesialis dari Bali. Borobudur, Candi Prambanan itu zaman dulu itu merakitnya gimana zaman kerajaan lu. Merakit pelan-pelan, dia nggak punya alat. Kalau sekarang udah canggih-canggih. Tapi bisa dia seperti itu. Iya, betul. Sama. Mengukir-ukir begini kan. Ini kan ukir-ukir ini sudah selesai. Yang memang Bali. Bali. Dan itu bikinnya. Lama-lama bisa Ini menjadi baru pusat. terbuka nih Pak Kapolres wartawan nih. Oh, belum tahu dia. Oh, ini Nggak apa-apa. Kayak Besaki kan dijadikan objek wisata, Bu. Tempat sembayang, berarti masyarakat boleh masuk. Tapi tetap dengan pakai kemben begini, pakai itu. iya kita kalau ke Borobudur gitu. Iya, begitu. Ini tempat wisata. Usai dari pura, PJ Gubernur Ripka Haluk bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju salah satu sekolah Yayasan Hindu, satu-satunya di Nabire, yang terletak sekitar 1 km dari lokasi pembangunan pura. Sesampainya di sekolah, pejabat Gubernur Ripka Haluk bersama rombongan turun dari mobil dan berbincang-bincang dengan pengurus Yayasan Hindu di halaman sekolah. Usai dari pura, PJ Gubernur Ripka Haluk bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju salah satu sekolah Yayasan Hindu, satu-satunya di Nabire, yang terletak sekitar 1 km dari lokasi pembangunan pura. Sesampainya di sekolah, pejabat Gubernur Ripka Haluk bersama rombongan turun dari mobil dan berbincang-bincang dengan pengurus Yayasan Hindu di halaman sekolah. Dikatakan salah seorang guru, Wahyu Diantoro, sekolah ini di bawah naungan Yayasan Subatma Dharma. Yayasan tersebut adalah Yayasan Hindu yang menaungi 3 sekolah tingkat TK, SD, SMP. Di tingkat TK, siswanya sebanyak 45 anak, tingkat SD sebanyak 116 siswa, dan tingkat SMP sebanyak 35 siswa. Iya, ada 8 kita dapat bonus. Nanti saya suruh kepala dinas. Om Swastiastu, nama saya Wahyu Diantoro. Saya sebagai salah satu guru di sini, yaitu guru bidang studi agama Hindu. Nah, sekolah ini adalah ada di bawah naungan Yayasan Subatma Dharma. Nah, Yayasan Hindu menaungi 3 sekolah tingkat SD atau Pratama Widya Pasraman, tingkat tingkat TK Pratama, tingkat SD Adi Widya Pasraman Sutasoma, dan tingkat SMP yaitu Madhyama Widya Pasraman Sutasoma. Tapi sekarang istilahnya kita nggak ada SPP, tapi kita punya atau sumbangan untuk sekolah, yang mana sumbangan untuk sekolah biasa kita nggak batasi jumlah nominalnya, tapi minimal 1 bulan itu ada Rp5.000 satu siswa. Tapi kalau mungkin dia ada satu keluarga, ada kakak adik, cuma dikenakan 1 orang itu Rp5.000 selama 1 bulan untuk biayanya. Iya. Untuk sekolah ini yang berdiri pertama itu tingkat SD, itu pada tahun 2015 gitu. Izin operasionalnya dari Dinas Pendidikan ada, untuk SD-nya dari Kementerian Agama ada, tapi statusnya saat ini di bawah Kementerian Agama untuk SD. Untuk TK-nya berdiri tahun 2016, 1 tahun setelah SD. Itu berdirinya, izin operasionalnya pun sama, ada dari Dinas Pendidikan, ada dari Kementerian Agama, tapi saat ini kita gunakan dari Kementerian Agama. Nah, kalau untuk di belakang saya, yang gedung belakang itu ada tingkat SMP, yang mana dulu SMP gedung ini baru dibangun tahun ini, tahun ini di awal tahun. Sebelumnya kita pakai gedung yang kita kegiatan tadi, yaitu yang saat ini sebenarnya kantor yayasan, itu berdiri tahun 2020